dan saya lulusan Pak Rahman. Pakai uang gaji pertama buat bayar semester sendiri tanpa meminta orang tua. Iya, saya dos. dus ya. Kamu Saya dus satu setuju dong. ya. Dos. Setuju atau relate ini? Setuju. Enggak setuju. Iya, setuju. Oh, coba dicerna. Enggak Coba. setuju. Pakai uang gaji pertama buat bayar semesteran sendiri. Pakai uang gaji pertama buat bayar semester sendiri. Oh ya dong. Saya agak dilema ya di sini. 1, 2, 3. Saya bisa skip ini, tengah Mas. nggak gini aja, ya? Saya dos. Kayaknya saya deh. Isu. Jadi Apa? nggak tidak memaknai kalimat inilah begitu. Iya. Kalau gitu Kalau kita dari- nggak usah pilih setuju atau enggak ya. Ya, boleh. Kita cerita aja gitu. Anu, Iya, karena kan saya kalau Golput, dari saya golput. kan kuliahnya dia satu itu alhamdulillah dapat biaya atau bantuan dari pemerintah. Jadi nggak beasiswa pakai berarti ya. uang sendiri atau gaji sendiri. Jadi kalau gajinya itu saya pakai untuk beli kayak keseharian saja atau kayak ditabung begitu. Tapi kalau misalnya kalimatnya seperti ini, orang tua mampu, saya akan memanfaatkan orang tua saya. Artinya gaji saya pakai untuk sendiri, saya suruh orang tua saya untuk bayar UKT, tapi karena kebetulan realita yang saya jalani itu adalah saya dapat bantuan dari pemerintah gitu. Jadi dan uang atau gaji dari saya freelance di Nas TV itu saya tabung dan beli barang. Barangnya apa? Boleh di-spill dulu nggak? au. iPhone. iPhone. Oh, jadi yang selama ini kamu pakai untuk nonton Yes. itu handphonenya iPhone Yes. dari gaji Unhas. Iya betul. Kalian harus Yang dipakai untuk menyapa model. model. Kalian harus follow itu model. Karena tahun depan saya akan jadi content creator. Oh, Gila, Catat gila sih. itu. Iva. kita udah gak ada ya. Iva dulu. Allah. Saya alhamdulillah. Ini kan sebenarnya orang tua juga, saya bekerja tuh bukan permintaan dari orang tua juga sih. Orang tuanya sebenarnya maunya fokusnya pendidikan saja. Tapi Terkecemplung di Unas TV. Awalnya hanya coba-coba, awalnya cuma coba-coba tapi Nyaman. keterusan gitu. Jadi kalau saya sama kayak Zul sih, gajinya tuh dipakai buat kebutuhan sehari-hari, terus kalau ada lebihnya ditabung. Dan UKT tuh orang tua. Dan masih biasa juga orang tua tanya, ada ji uang kayak basa-basi begitu. Kan nggak enak kita bilang kayak tidak ada karena bekerja ki Yes. gitu. Itu sih biasa perbedaannya. Tapi kalau UKT dan kebutuhan lainnya kayak sewa kos itu masih orang tua. Pak Rahman dan Bos. Pak Rahman dan Bos Mani. Bu Asmani. Yeah. Oke, kalau saya sih 50-50 ya. Karena 50%-nya itu dari hasil, saya sih nggak sebutnya ini gaji karena ini pendapatan yang sifatnya tidak tetap gitu. Tentatif ya. Kadang ada di atas sekian, kadang di bawah oke. sekian. Tapi saya tidak pernah untuk menutup kewajiban orang tua saya untuk Membiayai. layaknya seorang orang tua Orang tua. membiayai anaknya untuk pendidikan. Jadi saya tetap terima dari orang tua juga, tetap menggunakan yang pendapatan saya juga, jadi ya 50-50 aja. Jadi kalau ditanya setuju atau nggak setuju, ya kita golput ya golput. di sesi ini. Oke, Next. lanjut. 1, 2, 3. Dance. Dance. Kenapa? Coba. Yang pertama saya nggak pernah ke kafe sendiri kecuali Oh. diajak, karena saya orangnya yang malas ke tempat yang ramai atau malas mengunjungi sesuatu yang orang itu senang. Kemudian kalau di jam kerja ya saya kerja tugas yang memang jadi job desk saya di pekerjaan. Dan memang selama saya skripsi itu biasanya saya kerja skripsinya itu di pagi
Dan dulu kan waktu saya kerja skripsi itu di bulan 12 sampai bulan 1 saya memang kan ambil cuti. Memang saya enggak ambil kerjaan satupun sebagai seorang reporter atau lain sebagainya. Jadi saya memang fokus mengerjakan skripsi itu. Oke. Jadi enggak ada. Enggak seperti ini. Nggak seperti ini ya. Nggak Oke. seperti Tunggu sebelum kita lanjut. Ada. Tadi Zul bilang nggak suka keramaian, Ya, nggak suka nongkrong Nggak di suka sini. nongkrong. keren. Pertanyaan saya bukannya kalau kita mau jadi konten kreator itu kan harus suka dengan keramaian ya nggak sih? Ngendorse kan ya. ya harus. betul sekali. Makanya Betul. saya kadang punya topeng model misalnya Model. ada saatnya memang saya butuh energi yang kayak supaya bisa terlihat yang ekstrovert begitu, padahal realitanya saya lebih suka kesendirian karena umur saya berapa ya? 21 tahun itu. Kayak tua banget kamu ya. 21 tahun itu belum ada yang pungut saya, maksudnya belum ada yang ngajak pacaran gitu. Wow. Jadi kayak lebih senang sendiri aja di rumah dibanding yang kayak keluar begitu ke mall atau ke kafe. Don. Oke, kalau saya dulu ya. Kita. Kalau saya dulu, saya sih setuju ya, karena saya pernah merasakan dan hampir tiap ke kafe itu seperti itu. Kalau kita nongkrong nih ya, kita ngopi di pikiran kita kayaknya saya harus selesaikan skripsi deh. Tapi tahu-tahu sampai di sana kita bahas kerjaan. Mungkin ada deadline kerjaan yang mau tidak mau kita harus buka dulu. Kalau di dunia entertain kan ya kita, atau di dunia MC tuh kita buka rundownnya klien seperti apa, kemudian sesi apa ya yang bisa kita usulkan untuk klien supaya acaranya itu meriah dan lain sebagainya. Jadi kadang banget ini terjadi. Atau niatnya sebaliknya, kayak kita mau ke cafe itu untuk selesaikan kerjaan, tapi tahu-tahu skripsi saya belum selesai nih. Nah, kerjaan skripsi lah. Nah, seperti itu. Oke, kalau saya juga ya bahkan sering. Jadi nyata itu betul-betul. Saya memang kemana-mana sih tetap bawa laptop pasti. Coba ini niat dari nyata kan biasa disusun ini apa yang prioritas tuh bakal diselesaikan. Nah betul, tapi bukannya skripsi malah kerja skrip. Itu kalau setannya teman-teman gue, bagaimana mau selesai orang kerja skripsi, kok kerja skrip. Nah itulah kali-kali juga menjadi produser ya guys ya. Jadi betul-betul kayak biasa tuh kita di tempat misalnya dibuka bab sekian dari skripsi tak, tiba-tiba muncul kini ide menarik tentang rencana program tak gitu ya. Oh kayaknya bagusnya arah pembahasan kok begini deh. Dibuka lagi tuh skripnya, konsepnya seperti itu. Kamu juga kan? Iya. Jarang dia baru tertrigger ingatannya guys setelah saya menceritakan. Seperti itu, jadi sering di jam kantor juga. Kalau kerjaan sebenarnya saya jarang sampai ke kafe untuk selesaikan dengan niat untuk menyelesaikan kerjaan kantor, jarang, karena kan kita 8 jam di Unas TV ini. Jadi otomatis itu di kantor harusnya selesai harusnya. Tapi biasa itu nyelip-nyelip sedikit, bahkan mendominasi waktu yang seharusnya bukan untuk dia. Tapi alhamdulillah kelar semua ya, meskipun begitu campur-campur. Oke. 2, 3. Niat apa ini coy? Saya gak ragu jawab, biasa kan niatnya, tapi kali ini saya jawab tidak. Pacaran sama rekan kerja biar ada yang semangatnya meskipun tugas kuliah makin keteteran. Saya setuju. Adakah di sini? VOP. Ya. Saya kerja misalnya di perusahaan lah, ya misalnya gajinya itu di atas UMR. Emang tempat kerja kamu gimana? Oke, lanjut. Maksudnya lebih dari ini. Yes, oke. Kemudian dia pintar. Speechless. Ayo. Ya itu ya pintar. Saya mau, maksudnya dia pintar ya saya manfaatin aja, selain daripada saya manfaatin uang, saya juga manfaatin kepintarannya untuk bantu saya kerjain tugas kuliah begitu. Tapi ini Mas, ini rekan kerja Mas.
rekan kerja. Iya, coba dibaca Iya, baik-baik tuh. ini bawa- Pacaran sama rekan Rekan kerja kerja mau. biar ada yang semangatin kayak semangat Zul, Iya, semangat. Zul sambil skripsian di kerja di tempat Disemangatin kerja tuh ada rekan sama Kalau cuman kata-kata semangat yang cuman yang keluar dari mulutnya, saya nggak mau. Tapi kalau misalnya dia belikan ini, dia ajak ini, dia bantu kerja ini, Mau. sudah mapan lagi dari segi penampilannya, saya mau. artinya kamu mau dibiayain sama pacar kamu. Oke, kalau Iva saya don't big no ya. Sudah Kenapa ada tuh? Hanibani jadi tidak perlu sih sebenarnya sih kan Oke. support system itu tidak mesti ada selalu di samping kita guys. Jadi Yes. meskipun kita far away tapi dia tetap memberikan support dan itu udah penting banget sih sama rekan kerja, malah mengganggu enggak sih ya? Yes, Kalau betul. ada pasangan di tempat kerja kayak Yes, oke. Kalau saya juga nggak setuju ya guys. Kenapa? Karena kalau kita pacaran sama rekan kerja itu kan tidak apa ya, untuk profesionalitas kerja pasti akan menurun Iya, gitu. iya, iya, betul, gitu. Karena di sisi lain kita harus selesaikan kerjaan, di sisi lain kita mikirin si dia, yang akhirnya membuat profesional kerjaan kita itu menurun. Jadi kalau saya big tidak no. setuju. Oke. Saya don. Bu. Oke, kita mau dengerin dulu. Iya sih, enggak Ji, karena saya kan coffee addicted ya, jadi di masa-masa kerja skripsi itu saya sampai 4 gelas 4 gelas. karena malamnya itu yang banyak kan biasa Malamnya jam yang 4, banyak. 4 tidur gitu tapi jadi biasa aja sih. Kalau suplemen enggak pernah, maaf suplemen, kopi aja yang sering. Oke, kalau Zoom Kalau saya kan biasanya kalau ngerjain tugas kantor itu kan dari pagi, siang atau sore. Kemudian kalau tugas kuliah itu saya lanjutnya itu habis sholat maghrib sampai biasanya jam 9 malam. Nah biasanya kalau saya sudah ngantuk itu fokusnya sudah mulai hilang. Jadi saya biasanya tidur kemudian kebangun jam 2 atau jam 3. Nah lanjut kerja itu sampai di jam 6 pagi. Gitu. Jadi nggak pernah konsumsi kopi. Bukan nggak pernah sih tapi jarang. Oke. Boleh diulang lagi tadi? Saya belum soalnya. Oke, minum suplemen atau kopi berlebihan bisa sampai 3 atau 4 gelas sehari. Kalau saya jujur pecinta kopi. Cuman tidak sampai yang over 3 sampai 4 gelas gitu sehari. Dan tujuannya saya minum kopi itu bukan juga supaya kuat, bisa standby sampai 20 jam. Karena jadi kita minum kopi itu karena ya pengen ngopi aja gitu sambil menyelesaikan apa yang bisa kita selesaikan gitu, apakah urusan pendidikan atau urusan pekerjaan. Dan menurut saya kalau ada orang yang minum kopi 3 sampai 4 hari 3-4 gelas 3-4 gelas sehari itu saya sih agak-agak lapo jantungnya. iya, jantungnya. karena mungkin di sisi lain juga lambung saya agak-agak Berarti kita bukan untuk menahan ngantuk ya, betul bukan ya, karena untuk mau ngopi-ngopi hanya. aja dan kebutuhan story. Personal Oke. branding. Ya. 2, 3. Setuju sih. Setuju, kalau saya sih tidak ya. Saya setuju. Tidak. Oke, kalau kamu setuju alasannya apa tuh? Nggak apa-apa sih, saya setuju kalau misalnya tujuannya adalah untuk mengejar karir atau posisi yang bagus ditawarkan di tempat kerja, saya akan lebih dahulukan itu dan saya rela untuk nunda wisuda. Karena kenapa kalau misalnya kita nunda wisuda, artinya kan kita cuma nunda wisudanya, proses perkuliahannya, administrasinya itu kan itu sudah selesai. Kita Yes. sudah dinyatakan secara belum maksudnya sudah dinyatakan lulus tapi belum dirayakan begitu. Belum dirayakan. Sisa mau dirayakan. Jadi kalau dirayakannya ya nggak apa-apa, lama yang penting yang seperti sudah selesai dan yang saya kejar kan hal yang positif juga, apalagi di tengah 19 juta lapangan kerja yang cuman wacana. Ups. Saya setuju. Akan dayat. Oke, saya nunda wisuda sampai 1 atau 2 tahun demi mengejar karir atau posisi yang bagus. Kalau saya tidak setuju karena kalau tadi Zul kan mengatakan kayak kita ini wisuda untuk dirayakan, semua legalitasnya sudah selesai. Justru kalau pandangannya saya, justru perusahaan atau tempat kerja itu akan ngerekrut orang yang sudah selesai dalam pendidikannya secara formal.
Dan secara formal itu kan salah satunya kalau dia sudah wisuda dan sudah dirayakan gitu. Oke, kalau saya juga down sih. Jadi lebih ke pandangan pribadi saya awal tadi bahwa pendidikan yang prioritas, dan kayaknya kalau untuk untuk wisuda toh kayak ini perusahaan kita nggak spend banyak waktu aja untuk tungguin lulus begitu ya. Yes. Jadi kayak bukan hal yang kayak mesti kita tunda selama itu buat dapatkan naik jabatan yang sebagainya. Oke nih. Sedikit-sedikit dari saya ya. Kita mulai Terspill dari nih. Kalian boleh? saya dulu. Iya. Yang paling apa yang paling Oke, spill dulu dong alasan kalian nekat kerja di tengah kesibukan jadi mahasiswa. Apa murni karena finansial atau pengen cari pengalaman? Jawab dua-duanya boleh nggak sih? boleh? Iya, boleh Penting ya. ada penjelasannya, Saya Mas. dua-duanya. Oke, kita mulai dari finansial. Jujur Li, siapa sih yang nggak mau kaya? Yo. Siapa sih yang nggak mau ketika mau beli itu bisa, mau beli ini bisa. Dan di sisi lain juga kita pengen cari pengalaman karena satu, salary di tempat kerja itu diukur dari experience kita di luar sana. Kemudian kedua, kita ini realistis ya. Kita butuh sih ya itu tadi, siapa sih yang nggak butuh uang. Jadi kalau saya diberikan pertanyaan ini, saya pilih dua-duanya karena alasan saya di tengah kesibukan jadi seorang mahasiswa, di sisi lain juga kita punya kebutuhan finansial, kemudian kebutuhan pengalaman pun juga menjadi kebutuhan. Finansialnya kenapa? Karena kalau finansial itu kan kita kan ingin jadi orang yang nggak selalu minta sama orang tua. Nice. Ya kan, orang tua itu juga punya batasan ya, kecuali kalau orang tua kita itu kayaknya kaya banget ya, yang mau beli ini bisa, mau beli itu bisa. Tapi kalau saya pribadi ya, kalau kita masih bisa kerja, kalau kita masih punya kekuatan, tenaga, dan bisa untuk mengatur waktu kuliah sambil kerja, ya why not gitu. Kemudian di sisi lain juga ya pengalaman itu penting guys, karena saya berpendapat kalau kita selesai kuliah, lamar pekerjaan, HR itu nggak bingung lagi. Kenapa? Karena kita sudah punya experience pekerjaan di luar sana. Kurang lebih seperti itu. Zul, Kalau saya juga setuju sama Kak Dayat, dua-duanya sih pengalaman dan juga finansial. Memang ya kalau di era sekarang di kerja yang sulit itu membutuhkan yang namanya pengalaman, sehingga pengalaman itu sangat penting. Nah kebetulan saya juga kerja memang sesuai dengan minat saya, passion saya itu di industri penyiaran. Jadi itu satu pengalaman. Di samping adanya pengalaman yang memang itu saya cari selama ini, saya juga dapat penghasilan karena selama ini dari kecil itu saya lebih sering mandiri dibandingkan daripada minta di orang tua. Jadi dari kuliah memang saya sudah memikirkan, walaupun saya dapat bantuan daripada pemerintah, gimana caranya supaya saya bisa punya penghasilan sendiri walaupun itu kecil ya, bisa membantu saya untuk survive di Kota Makassar. Akhirnya saya menemukan ini. Nah itu kemudian menjadi alasan saya kenapa saya berani untuk kerja sambil saya kuliah, karena saya juga merasa bahwa saya bisa menggunakan waktu saya dengan baik, saya bisa mengatur waktu saya dengan baik dengan mendapatkan yang positif ataupun hal yang bermanfaat daripada kerja saya di tengah akademik saya. Jadi saya fine-fine aja sih. tuh kalau saya sama Terakhir. juga sih. Karena kan sebenarnya tidak ada tuntutan dari orang tua untuk yang setelah ini untuk segera mendapatkan penghasilan sendiri. Cuman ya seperti yang dikatakan Jul dan Kak Dayat tadi, jadi sembari mendapatkan pengalaman juga kita dapat penghasilan, ya why not gitu ya. Apalagi betul-betul sekarang ini kan di mana lagi kita dapat misal tempat kerja yang di Unhas TV ini kan yang kita bisa bertumbuh dari bawah gitu, yang betul-betul mengcover semua karyawannya dengan baik, memberikan kesempatan buat bertemu pejabat-pejabat ya di media industri seperti ini. Dan itu adalah pengalaman dan juga kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Oke, Selesai. Seru banget untuk tema kita pada kali ini, dan ini adalah sharing dan oversharing yang telah kami sampaikan bertiga. Ada Raffi Ahmad di sini, ada siapa? Kamu siapa? Erika. Erika, kamu siapa? Manohara. Dan
Sampai ketemu di episode selanjutnya dengan tema yang berbeda. Untuk tema selanjutnya komen di bawah ya. Yeah, bye.